baca surat Yasin, surat Al dan yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan istighfar, kemudian dilanjutkan dengan bacaan sholawat untuk mengumpulkan amal kebaikan. Semoga apa yang kita baca dan kita lakukan pada malam hari ini dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan acara selanjutnya itu acara inti pelajaran agama yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Nurul Irfan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para jamaah pengajian malam Senin Musola Al-Falah Gang Mandor Ciputat Tangerang Selatan yarhamukumullah. Wabil khusus Ketua Pengajian Ustadz Asmin dan sesepuh kita Bapak Ketua DKM Bapak Marsad Sobari, dan juga para hadirin semuanya, Bapak RT yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ada pada hari terakhir ini di bulan Mei tahun 2026, dan kita ada pada bulan Dzulhijjah setelah melaksanakan kurban. Lalu kita lalui hari-hari tasyrik, terakhir hari Sabtu kemarin, dan sekarang sudah tidak lagi tasyrik. Sekarang sudah boleh puasa dan tidak dianjurkan lagi untuk takbiran. Takbiran itu untuk yang Idul Adha disebut dengan takbir mursal, sedangkan yang Idul Fitri disebut dengan takbir muqayyad. Muqayyad itu terbatas waktu, hanya satu malam, dan berakhir ketika sholat Idul Fitri dilakukan. Tetapi untuk Idul Adha sampai 4 hari, itu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Itu takbir mursal, dan anjurannya dilakukan likulli ba'dal maktubah, pada setiap selesai sholat fardu, apakah dijalankan dengan jamaah atau tidak gitu. Jadi selama hari tasyrik kita terus takbiran, dan itu disebut dengan takbir mursal. Pada malam hari ini saya mohon diberitahu di sini kemarin kurban ada berapa sapi? 6 sapi, kambing 23 dipotong di RPA semua. RPA. Sini sapi 2 sama kambing. Oh ya, jadi yang di RPA ada, yang di RPH ya, dan ada yang di sini. Yang di sini memang bagian dari syiar. Ini menjalankannya di musola ini atau di lapangan atau di mana? Di lapangan ya. Karena kenapa tidak di musola? Karena pastinya sempit kan. Ngambrukin sapi itu kalau tempatnya sempit, yang ambruk bukan lagi sapi, nanti orang-orang pada ambruk. Ya, jadi itu telah kita laksanakan. Semoga kurban kita, ya, ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian dari saudara-saudara kita saat ini juga sudah bersiap untuk kembali dari tanah suci ke tanah air. Mudah-mudahan mereka yang menjalankan haji betul-betul bisa memperoleh haji yang mabrur. Haji mabrur itu tidak sederhana, tidak terlalu mudah untuk diraih. Harus mabur dulu. Maksudnya itu mabur itu terbang. Harus mabur dari tanah air ke tanah suci dulu. Nah, di sana juga menjalankannya jangan
sampai ternodai dengan dosa. Karena definisi mabrur oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah adalah al-hajjul ladzi la yukhalituhu ma'thamun, haji yang tidak tercampuri dengan dosa. Ya, dosa macam-macam, termasuk juga di dalam keterangan kitab ini disampaikan wa ingkana sohiron, walaupun dosanya dosa kecil, dan langsung mohon ampun serta tobat di situ. Itu kalau sampai terjadi, maka susah untuk memperoleh predikat mabrur. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan teman-teman kita, keluarga kita yang sudah menjalankan betul-betul tidak menodainya dengan yang dosa gitu ya. Dan doa kita untuk mereka adalah Allahumma ij'al hajjahum hajjam mabruro. Ya Allah, jadikanlah haji mereka menjadi haji yang mabrur. Wa sa'yahum sa'yam mashkuro, dan sa'i mereka sa'i yang disyukuri. Ya, wa dzambahum dzambam maghfuro, dan juga dosa mereka dosa yang diampuni. Lalu wa tijaratahum tijaratan lan tabur, bisnis perdagangan mereka perdagangan yang melimpah, yang tidak pernah akan bangkrut. Itu doa kita untuk para jamaah. Dan memang dalam berbagai literatur hadis, orang yang mendoakan orang haji dan juga didoakan oleh orang yang haji itu sama-sama makbul, sama-sama akan dikabulkan oleh Allah. Kita mendoakan jamaah, lalu jamaah yang melaksanakan haji itu mendoakan kita. Itu sangat penting untuk kita sampaikan. Termasuk kalau ada di antara para jamaah yang wafat, itu dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang pergi haji atau umroh lalu dia wafat, maka lalu dia meninggal, maka tetap akan diberikan pahala haji dan umroh gitu, walaupun belum melakukan. Misalnya baru 4-5 hari di tanah suci, atau belum sempat masuk hari Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina, itu kan puncaknya haji. Walaupun belum menjalankan itu, tetapi dia sudah pergi ke tanah suci untuk menjalankan haji dan kemudian meninggal, itu Allah akan catat ya sebagai telah berhaji dan telah umroh. Bahkan dalam hadis dikatakan Allah tidak akan menghisap, Allah tidak akan melihat hitungan-hitungan amal, langsung dikatakan waqila lahu udkhulil jannah. Ya, dikatakan pada orang yang meninggal itu nanti di akhirat, silakan Anda masuk surga, free pass, tanpa biaya, tanpa dihisap. Itu orang yang meninggal di tanah suci. Lah karenanya Nabi juga bersabda, barang siapa yang menginginkan atau yang mampu atau yang bisa meninggal di Madinah, maka laksanakan. Ada hadis begitu. Ya, ada hadis begitu. Itu supaya apa? Supaya nanti ketika dibangkitkan langsung bersama-sama Rasulullah. Jadi dalam hadis dikatakan tanah pertama, tanah kuburan yang akan merekah nanti di hari kiamat adalah Rasulullah yang bangkit duluan. Gitu. Dan itu nanti disusul seluruh penduduk Madinah. Maka kalau bisa kita meninggal di Madinah, nanti bersama-sama Rasulullah bangkit. Dan dalam riwayat hadis nanti beliau akan berjalan menuju Makkah, dan orang-orang itu begitu. Nah, oleh karenanya kalau ada orang yang wafat di tanah suci, jangan terlalu bersedih, karena itu menjadi sangat bagus dan sangat mengagumkan. Karena apa? Karena langsung dipersilakan masuk surga tanpa hisab gitu. Nah, oleh karenanya orang-orang tua ini kadang-kadang tidak lolos seleksi karena bengek,
karena sakit, karena apa, asma dan lain-lain, itu kemudian tidak bisa berjalan untuk haji. Istitoahnya itu antara lain kesehatan. Dulu konon mbah kakung saya, kakek saya itu sudah berangkat dari Magelang sampai ke Semarang, ke Tanjung Mas waktu itu. Tapi sekitar tahun 30 sekian gitu, itu terpaksa tidak bisa berangkat karena kurang sehat dan harus pulang gitu. Jadi itu yang begitu itu apakah sudah mendapatkan pahala haji atau belum, itu karena ditolak oleh pemerintah Belanda waktu itu, ya belum bisa berangkat. Itu kalau dalam hadis yang meninggal. Kalau ini kan nggak meninggal, ditolak karena kurang sehat, tentu belum tidak sama dengan yang wafat gitu. Dan memang dulu katanya tahun 57 kalau tidak salah ada pesawat pengangkut jamaah haji yang jatuh di Kolombo. Waktu itu ketua MUI-nya Buya Hamka, dan beliau mendoakan dan menyampaikan bela sungkawa, termasuk juga menyebut bahwa ini semua yang ada di pesawat meninggal itu semua oleh Allah akan dihitung sudah berhaji karena sudah berangkat menuju sana, jatuh di Kolombo waktu itu. Nah ini konon terjadi tahun 57, saya belum lahir, Ustaz Asmin juga belum lahir. 57 ya, ya. Jadi ya, jadi 2 tahun sebelum beliau lahir itu ada kasus begitu. Nah, jadi kebetulan juga saya punya besan yang kakaknya berangkat haji tahun ini bersama istrinya. Pada malam Arafah sudah siap untuk ikut wukuf, sudah ada di Arafah, meninggal. Nah, karenanya termasuk yang begini ini mudah-mudahan Allah catat telah berhaji dan nanti akan Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Dengan segala kerendahan hati saya mohon bapak-bapak untuk membaca suratul Fatihah, mendoakan Bapak Zuhori namanya, Bapak Zuhori, bukan Bukhari tapi Zuhori, yang wafat di Arafah. Mudah-mudahan beliau min ahlil jannah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, malam ini sebetulnya saya mau menyampaikan mengenai pentingnya sholat malam atau yang disebut dengan sholat tahajud, karena ini disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sekian banyak waktu malam, maka bangunlah untuk sholat malam, untuk tahajud. Itu menjadi nafilah, menjadi tambahan bagi kalian. Dengan demikian Allah pasti akan mengangkat derajat kalian kepada derajat yang terpuji. Jadi orang yang menjalankan sholat malam, sholat tahajud, itu dijamin akan memperoleh makom, memperoleh derajat, memperoleh posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah. Tetapi memang di dalam pernyataan ini Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyebutkan bahwa i'lam anna qiyamal laili asirun alal khalqi. Ketahuilah bahwa yang namanya tahajud, qiyamul lail, itu sangat berat. Itu berat alal khalqi, atas manusia, atas orang-orang. Illa alaman waffaqo lil qiyami bi syurutihi, kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah untuk terus istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Mungkin banyak di antara kita yang sejak Ramadan
qiyamul Ramadan sholat tarawih sampai hari ini belum sempat pernah tahajud. Mungkin ada, tapi kalau yang sepuh-sepuh biasanya malam itu setelah jam 4, jam setengah 4 tidak lagi nyenyak, dan kemudian bangun untuk menggelar sajadah setelah wudhu. Walaupun juga banyak di antara bapak-bapak yang sempat bangun, bahkan bisa 2-3 kali malam itu bangun, tetapi ternyata hanya kencing doang, gitu. Jadi setelah pipis lalu tidur lagi, gitu. Itu umumnya kita begitu, ya. Lah untuk bisa menjalankan ternyata ada 4 persyaratan secara zahir, gitu. Jadi beliau mengatakan 4 persyaratan itu. Al-awwalu, yang pertama, alla yukthirul akla, jangan banyak makan. Kalau banyak makan, kekenyangan, itu tidurnya lelap dan nggak bisa bangun, gitu. Jadi di samping itu juga banyak penyakit yang menghampiri kita, ya gampang sakit kalau kita kekenyangan, ya. Jadi anjurannya kalau mau bisa sholat malam jangan banyak-banyak makan. Fayak furus syarabu fayaghlabuhun naum, karena kalau banyak makan maka kemudian akan banyak minum. Kalau banyak minum nanti akan ngantuan, jadi gampang sekali ngantuk. Jadi orang yang ngantuan itu, yang sering ngantuk itu karena banyak makan lalu banyak minum, gitu. Lah ini berat memang kalau untuk tidak boleh kenyang ini kan, ya. Jadi kata Imam Ghazali begitu, untuk jangan kenyang sehingga banyak minum yang akhirnya ngantuan. Fayaghlabuhun naumu wa yaqulu alaihil qiyam, jadi dia terlalu asik tidur, akhirnya berat sekali untuk bangun. Itu karena ba'dus suyukh yaqifu al maidah kulai lailatin. Jadi ada orang-orang yang memang anjuran dokter memang begini, kalau mau sehat setelah jam 8 malam jangan makan lagi. Jadi makan maksimal jam 8. Tapi kadang-kadang kita di atas jam 8, jam 12 belum tidur, lapar, nyari-nyari tutup saji, tinggal sayur, nasinya habis. Akhirnya apa? Pergi ke warung beli Indomie, gitu ya. Begitu makan Indomie langsung tidur. Itu insya Allah menjadi berat untuk bangun malam. Nah, karenanya ini pertama-tama tidak diperkenankan banyak makan. Juga akhirnya banyak minum dan ngantuan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, untuk bisa semangat dalam qiyamul lail, alla yat'aba nafsahu bin nahar, jangan terlalu capek di siang harinya. Lagian kita ini dari pagi sampai sore kerja luar biasa, akhirnya begitu sudah mandi tepar. Jangankan tahajud, isya kadang bablas, gitu kan. Sebagian masih begitu, kecuali yang di dalam musola ini. Kalau yang di musola udah pasti sangat berat kalau sampai meninggalkan sholat wajib. Jadi itu antara lain tadi. Yang kedua adalah alla yat'aba nafsahu bin nahar fi a'malil lati ta'yan biha, yang atau ta'ban biha, yang menyebabkan orang terlalu capek. Dan ini biasanya habis kurban, habis menjadi panitia, itu badan pada beretek. Karena apa? Karena musiman hanya tahunan kerja keras, gitu ya. Apalagi yang ngambrukin sapi. Ini ngomong-ngomong yang ngambrukin jagal atau yang di sini? Warga aja ya? Warga. Jadi kadang-kadang ya kalau sapi agak berat dan akhirnya pada beretek, ya, badan pada sakit karena capek, gitu ya. Kebiasaan juga di masjid atau musola kadang-kadang sampai jam 2, jam setengah 3 belum selesai, padahal belum sholat duhur. Itu kadang-kadang ada yang lupa kayak sholat duhur, gitu ya. Itu yang kedua, untuk jangan terlalu capek di siang hari supaya bisa bangun malam. Lalu yang ketiga, alla yatrukal qailulata bin nahar, hendaknya jangan meninggalkan qailulah. Qailulah itu apa? Tidur sejenak di waktu siang.
Apakah menjelang duhur jam 11 atau setengah 11 sampai duhur, atau setelah duhur, pokoknya ada tidur di waktu siang sejenak. Itu namanya qailulah. Dalam bahasa Arab qala yaqulu artinya bicara, tapi qala yaqilu artinya tidur sejenak di waktu siang. Jadi habis duhur bisa, atau sebelum duhur. Biasanya kalau pensiunan, kalau sudah tidak lagi, ya bisa. Kalau pensiunan tidur siang, malam nggak tahajud, itu berarti sama dengan orang yang sahur kenyang tapi nggak puasa. Jadi ada orang yang tidur siang kok malam nggak tahajud, itu persis sama dengan orang yang makan sahur kenyang tapi siang nggak puasa, gitu. Jadi sayang kalau begitu. Walaupun memang ini hukumnya sunnah, tapi menjadi penentu makom derajat kita akan diangkat Allah, seperti yang dijanjikan Allah tadi, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan menjalankan tahajud, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah pada posisi apa tadi, maqaman mahmuda. Jadi posisi yang terpuji. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, untuk bisa melaksanakan tahajud, selain tadi tidur siang sejenak gitu ya. Sejenak itu artinya kalau 1 jam udah cukup, apalagi sampai 2 jam gitu ya. Ada orang yang tidurnya itu sampai enak dan nggak bangun-bangun, itu namanya pulen gitu ya. Tidurnya terasa banget itu ya. Lah, pules ya. Nah, kalau yang qailulah itu hanya sejenak, tapi untuk modal, ibarat orang mau puasa itu adalah sahurnya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Allah yahtaqiba al-auzara bin nahar. Fa inna dzalika mimma yuqsil qalbah. Untuk jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat dosa di siang hari, karena kalau banyak melakukan dosa, hati akan keras. Kata Imam Ghazali, orang yang banyak dosa hatinya keras. Wa yuhawwilu bainahu wa baina ashabir rahmah, dan akan memalingkan, akan merubah posisi hamba dengan Allah, dengan asbabir rahmah, atau akan membuat orang terhalang mendapatkan rahmat Allah karena banyak melakukan perbuatan dosa. Itu kalau orang malas ibadah, antara lain karena banyak dosa. Jadi kalau orang yang malas itu akibat terlalu banyak dosa, gitu. Jadi kalau kita lagi malas, oh berarti jangan-jangan ada dosa, ya. Atau karena kita malas tahajud karena siang terlalu letih. Kita malas tahajud karena apa? Karena siang tidak tidur. Atau juga ini karena terlalu banyak dosa, gitu. Jadi kalau lagi dosa, lagi banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran begitu, itu membuat malas. Hati ini menjadi keras akibat menjalankan dosa-dosa, walaupun dosa tidak terlalu besar gitu ya. Dosa kecil, tapi kalau dosa kecil katanya dalam hadis bisa rontok dengan air wudhu. Kalau kita air wudhunya bagus, ini tuh nanti tetesan-tetesan air wudhu itu akan membasuh, akan menghilangkan dosa-dosa kecil. Tapi kalimatnya majtunibat al-kabairu, selama dosa-dosa besar bisa dijauhi. Kalau dosa besar tampaknya tidak bisa dengan dirontokkan pakai air wudhu, harus tobat. Ya, apa dosa besar? Antara lain membunuh orang. Kalau pernah membunuh orang itu dosa besar. Kalau perlu dihukum, kan memang begitu. Di Indonesia juga ada hukum bagi pembunuh dan lain-lain. Banyak contoh-contoh dosa besar. Mudah-mudahan kita bisa memperhatikan anjuran-anjuran keagamaan yang baik ini, dan antara lain adalah mencoba untuk menjalankan sholat tahajud. Kalau belum bisa tiap hari, seminggu sekali. Kalau belum bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau belum bisa sebulan sekali, setahun sekali. Tapi kalau belum bisa, jangan sampai tidak tahajud seumur hidup, gitu. Nah, jadi ini silahkan dicoba, tapi syaratnya tadi
Ingat kalau siang tidur malam nggak tahajud sama dengan orang yang sahur kenyang, siangnya nggak puasa, gitu. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak yang suka tidur di siang hari, malam sempat tahajud. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Silakan mau ditambahin dulu. Tahajudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walaupun saya bangun jam 2 itu saya belum lakukan sholat tahajud. Iya, jadi maksud saya pernah juga melakukan tapi di jam 2 atau setengah 3 itu subuhnya hampir kesiangan gitu, seringnya gitu. Jadi makanya saya akhir dari waktu itu atau jam 3 seperempat atau setengah 4 itu saya baru melakukan sholat tahajudnya. Nah itu alhamdulillah. Ya, jadi subuhnya saya kejaga jika jangan saya sampai melakukan sholat sunnah, jadi wajibnya saya tinggalkan. Jadi saya paling nggak mau itu seperti itu. Jadi makanya saya ambil akhir waktu. Apakah itu baik apa kurang baik gitu? Itu saja yang perlu saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Asmin itu sesuatu yang sangat mulia dan bagus. Terlebih lagi tadi pertimbangannya jangan sampai kita sholat tahajud semalam suntuk lalu subuhnya hilang. Itu kalau bahasa Jawanya golek uceng kehilangan delek. Ya, nyari teri kakapnya hilang gitu. Terinya dikumpulin, kakapnya hilang digondol orang gitu kan. Nah, itu supaya bisa menjaga skala prioritas. Jadi alhamdulillah yang dilakukan Ustadz Asmin di akhir waktu dan sehingga bisa sambil menunggu subuh. Itu nanti tahajud berapa rakaat, kemudian witir, jangan lupa ditutup dengan witir. Kecuali misalnya malam sebelum tidur sudah witir. Kalau sudah witir berarti setelah tahajud tanpa ada witir. Tapi kalau belum witir setelah tahajud mungkin 4 rakaat, mungkin 6 rakaat, mungkin 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Demikian mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Insya Allah. Tapi kalau belum bisa mencoba, ingat karena terlalu capek, karena terlalu kenyang, karena terlalu banyak dosa dan karena yang tadi terlalu siang hari tidak ada qailulah, tidak ada tidur sejenak di waktu siang. Mudah-mudahan ada manfaat kajian yang sederhana ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.